Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi kita berkumpul di hadapan Tuhan untuk mencari perkenanan Tuhan pada pagi hari ini, untuk menyembah dan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Baik, sekarang saya akan mempersilakan untuk Bapak Ibu yang mendapatkan pernyataan Tuhan ataupun pesan Tuhan untuk dibagikan kepada kita pada pagi hari ini. Dipersilahkan. Shalom, selamat pagi. Shalom, silakan Bu. Terima kasih Kak, waktunya. Tadi di dalam penyembahan, hidup kami menggenapi firman-Mu. Saya diingatkan oleh Roh Kudus firman Tuhan di Roma 8 ayat yang ke-35 sampai 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Sebab seperti tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Tuhan yang telah mengasihi kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi. Saya mau menyaksikan akan kasih Tuhan, di mana tadi di waktu ujian terakhir dalam penyembahan, saya melihat Tuhan Yesus menggendong seperti bayi begitu ya. Jadi di situ Tuhan kasih ingatkan, Tuhan menggendong domba-dombanya. Jadi di situ saya diingatkan Tuhan menggendong kita semua ada di dalam gendongan Tuhan. Nah, puji Tuhan, itu yang saya dapat. Ya, sekian, terima kasih. Kita akan masuk dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Evangelis Yehezkiel Lampa. Kepada Bapak saya persilahkan. Shalom. Salam. Shalom. Puji Tuhan. Shalom. Shalom alaikum. Puji Tuhan. Kita berdoa. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan Engkau dahsyat dan luar biasa di dalam hidup kami. Engkau dahsyat dan dahsyat perbuatan-Mu ajaib dan ajaib Tuhan. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, Tuhan pakai hamba-Mu juga Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu, menyampaikan Tuhan firman-Mu ini Tuhan. Jamah setiap Tuhan yang mendengar, jamah setiap kami yang hadir pagi hari ini Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin dan amin. Puji Tuhan. Iya. Nama saya Yehezkiel Yohanes dan saya masih belum Bapak ya. Puji Tuhan. Saya mulai melayani Tuhan sejak usia 8 tahun. Mungkin dulu orang kenal sebagai penginjil cilik. Ya. Dulu orang kenal sebagai penginjil cilik, dan karena sudah besar, jadi tidak lagi dipanggil penginjil cilik. Ya, karena sudah besar, jadi tidak lagi dipanggil penginjil cilik. Saya melayani Tuhan itu dari usia 8 tahun, dan mungkin sedikit sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan, saya ingin menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya, ketika dari usia saya 8 tahun itu, di mana perjumpaan saya dengan Tuhan itu yang mengubahkan hidup saya. Ya, perjumpaan saya dengan Tuhan itu yang melawat hidup saya, ya, yang mengubahkan hidup saya sampai hari ini. Ya, saya saya masih 2 tahun yang lalu, tahun 2018 saya menjadi mahasiswa, dan saya masih sampai hari ini masih mahasiswa di Hebrew University Jerusalem. Saya berkuliah di Israel, mengambil bahasa Ibrani di Hebrew University atau Universitas Ha'ivrit di Yerusalem. Dan mungkin
kenapa kok bisa sampai kuliah di Israel? Ya, ketika saya masih kecil, saudara, ya, ada di waktu di mana umur saya 8 tahun, ya, di mana doa dari malam sampai pagi, doa selama 1 tahun itu, saudara, dari malam sampai pagi, doa dari malam, doa yang bagaimana yang kita mau mengikuti maunya Tuhan, bagaimana doa yang, ya, dan sama 1 tahun itu doa dari malam sampai pagi, padahal umur saya masih 8 tahun, saudara, ya, tetapi pengalaman dengan Tuhan itu yang mengubahkan hidup saya sampai hari ini. Pengalaman dengan Tuhan itu, ya, yang menjamah hidup saya, yang terjadi sesuatu yang dahsyat, saudara. Ketika saya umur 8 tahun, saudara, pada saat itu di mana saya dipakai di dalam karunia nubuatan. Lalu satu waktu ketika saya ada di dalam rumah saya, lalu kehadiran Tuhan itu datang di kamar saya, dan ketika hadirat Tuhan datang, lalu Tuhan menunjukkan untuk saya memilih tangan kanan atau tangan kiri. Lalu saya tanya Tuhan, tangan kanan itu apa dan tangan kiri apa? Ya, lalu ketika itu Tuhan bilang, kalau kamu pilih tangan kanan, aku akan bawa kamu 5 kali pergi ke Israel, dan kalau kamu pilih tangan kiri, akan memberkati engkau. Dan saya bilang sama Tuhan, aku mau 5 kali pergi ke Israel. Ya, saudara, sampai hari ini saya sudah 7 kali pergi ke Israel. Itu dahsyatnya Tuhan, saudara. Ya, tergenapi betul janji Tuhan. Ya, singkat cerita, saudara, saya melayani. Ya, ketika itu di mana ketika saya sedang dipenuhi Roh Kudus, sedang berdoa, lalu ayah saya bertanya, Yeskiel, coba kamu tanya Tuhan, kalau kamu kuliah di mana? Ya, dan saya tanya Tuhan, Tuhan, kalau aku kuliah di mana? Tidak sampai 3 detik, 5 detik, saudara, kurang dari 5 detik. Tiba-tiba suara itu datang dan berkata, Israel. Saya nggak tahu umur 8 tahun itu Israel di mana. Israel itu, ya, umur 8 tahun saya nggak tahu Israel itu apa. Ya, saya nggak tahu berapa jauhnya Israel dari Indonesia. Saya nggak tahu. Ya, tetapi ketika itu, ya, suara itu cuma satu aja bilang Israel, dan saya pegang janji Tuhan. Ya, saya pegang bahwa saya akan sekolah di Israel. Saya deklarasikan terus, saudara. Ya, kemana-mana saya pergi, saya bilang, orang tanya nanti kuliah di mana, sekolah di mana, saya bilang, saya nanti akan sekolah di Israel. Saya percaya, saya bilang, saya akan sekolah di Israel. Padahal, saudara, ya, tidak memungkinkan bagi orang Indonesia atau untuk sekolah di Israel. Pertama, tidak ada hubungan diplomatik, tidak ada kedutaan, tidak ada pertukaran pelajar, tidak ada, ya, artinya tidak memungkinkan, mustahil. Kalau kata orang, mustahil, ya. Dan biayanya pun itu bukanlah sedikit, saudara, ya. Ya, biayanya waktu itu saya 2 tahun di Israel menghabiskan lebih dari 1 M, ya, untuk sekolah di Israel. Tapi apa yang dahsyat, saudara, ya, saya pegang janji Tuhan selama 11 tahun lamanya, dari usia 8 tahun sampai usia saya 18 tahun. Saya terus melayani Tuhan di berbagai daerah, dan saya terus pegang janji Tuhan. Tetapi ketika itu, ya, saya tahun 2015 saya berangkat ke Filipina. Saya mengambil misiologi, saya mengambil intercultural studies di Filipina. Selama 1,5 tahun saya ada di Filipina. Dan setelah saya pulang dari Filipina, singkat cerita tahun 2018, saudara, ya, saya diterima, saudara. Ya, diterima di Israel. Itu saya bilang ajaib Tuhan. Ya. Oke, kita buka firman Tuhan pagi hari ini di dalam Keluaran pasal 17 ayat yang ke-8 sampai 13. Exodus chapter 17 verse 8 to 13. Moses said, the Amaleks came and attacked the Israel at Rephidim. Moses said to Joshua, choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the staff of God in my hands. So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered.
And Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. As long as Moses held up his hand, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hand, the Amalekites were winning. Moses' hands grew tired, and they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side and one on the other side, so that his hands remained steady till sunset. So Joshua overcame the Amalek army with the sword. Ya, di dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 13, ya, ketika di mana Amalek ya menyerang Israel di Rafidim. Ya. Ketika Amalek menyerang Israel, when the Amalekites came and attacked the Israel at Rafidim, ya, we see here, ya, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, ya, lalu keluar dan berperang. Go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the staff of. Dikatakan besok aku akan berdiri di atas puncak bukit dengan, ya, with the staff of God di tangannya, ya. Alkitab katakan ketika itu, saudara, mereka menjadi berbagi bagian-bagian, dan Alkitab katakan di dalam peperangan itu Musa naik ke atas puncak bukit, saudara. Pagi hari ini apa yang saya mau sharekan adalah, ya, Alkitab katakan di dalam ayat yang 11, saudara, boleh, ya, dikatakan, saya baca dalam, ya, dikatakan, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ya. Ada satu kata bahasa Ibrani, ya, yaitu midbar. Midbar dalam bahasa Ibrani adalah padang gurun, dan medaber dalam bahasa Ibrani adalah berbicara. Ya, midbar padang gurun dan medaber berbicara. Ya, tempat yang tepat, tempat yang paling kita tahu, midbar padang gurun yang berarti pencobaan, yang berarti tantangan, yang berarti persoalan, yang berarti. Tetapi kita tahu bahwa, ya, di padang gurun atau midbar itu, di situ Tuhan berbicara. Ya, di situ kalau kita lihat Ibraninya, saudara, ya, itu midbar dan medaber tulisannya sama persis, medaber dan midbar. Dan bagaimana di padang gurun yang menurut orang persoalan, yang menurut orang masalah, yang menurut orang tantangan, tetapi di situ ada Tuhan. Di situ, ya, Tuhan berbicara. Di situ ada penyertaan Tuhan. Ya, kita lihat, saudara, dikatakan, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Saudara, ini ditentukan oleh doa. Peperangan ini ditentukan oleh doa. Ya, dia tahu, saudara, bahwa, ya, Musa, ya, dikatakan Musa naik ke atas puncak bukit itu dan mengangkat. Dan ketika dia mengangkat tangannya, ya, dengan tongkat Allah di bersamanya itu, dikatakan lebih kuatlah Israel. Ya, saat kita berdoa, when we pray, there is a power of God. Ya, saat kita berdoa ada kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, saudara. Ya, when we pray there is something happen. Ya, ada ketika kita berdoa ada sesuatu yang terjadi. Yes. Ya. Amin. Ketika dikatakan apabila Musa mengangkat tangannya, ya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, perhatikan, ketika dia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Amalek, ya, kita tahu Amalek adalah musuh, ya. Ya, Amalek ketika kita menurunkan tangan, saudara. Ya, ketika kita udah mulai nggak berhubungan sama Tuhan, ketika kita udah mulai nggak berdoa, maka, ya, dikatakan musuh lebih kuat. Ya. Alkitab katakan dalam ayat yang ke-12, kita perhatikan, maka penatlah tangan Musa. Ya. Sebagai manusia mungkin ada saat di mana kita lelah,
Ada saat di mana kita capek, ada saat di mana kita nggak sanggup lagi, ada saat di mana kita mau menyerah, ya. Dikatakan maka penatlah tangan Musa. Ya, kita tahu Musa adalah tokoh yang salah satu terkenal sekali kalau di Israel. Itu Musa itu siapa sih yang nggak tahu Musa? Ya. Tetapi kita lihat saudara, dikatakan ayat 12, sebab itu mereka mengambil sebuah batu. Siapa mereka itu? Ya, dikatakan ada Harun dan Hur di situ. Ada Harun dan Hur. Dikatakan Harun dan Hur apa? Menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga apa? Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ya. Dikatakan Harun dan Hur menopang. Di sini ada unity, ada kesatuan, ya, saling menopang, ya. Ada saat di mana kita capek, saling menopang. Ini, ya, untuk kita mau melihat kemenangan di situ harus kita bersama-sama, ya. Harus kita ada unity, ya. Bagiannya ada bagian-bagian masing-masing. Alkitab tidak mengatakan bahwa ketika tangan Musa penat lalu Harun bilang saya aja yang pegang, atau Hur bilang gantian lagi saya aja yang pegang. Tidak, tetapi mereka tahu otoritas Tuhan itu ada sama pada Musa. Ya. Sehingga Harun dan Hur, ya, menopang kedua belah tangannya. Dikatakan sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ya, Yosua di bagian di lapangan, ya, Musa, Harun dan Hur di bagian backupnya di dalam doa saya. Ya. Jadi ini semua berhubungan, semuanya terkoneksi, semuanya, ya, harus bekerja dengan bagiannya masing-masing. Ya. Ketika tahun 2018 saya berangkat ke Korea Selatan waktu itu. Ketika saya berangkat di Korea Selatan tahun 2018 awal tahun, saya berangkat dengan tujuan adalah saya mau kegerakan Tuhan yang pernah terjadi di Korea Selatan dialami dalam hidup saya. Ya. Kegerakan yang pernah terjadi di Korea Selatan, saya mau itu juga terjadi di dalam hidup saya. Saya berangkat, saudara. Ya, saya berangkat ke Seoul, lalu saya pergi pelayanan di Busan. Ya, saya pelayanan di Busan. Ketika saya ada di Busan, saya bilang saya mau naik ke satu gunung. Saya bilang tujuan datang ke Korea ini adalah saya mau ketemu Tuhan. Ya, jauh sekali. Ya, jauh sekali mau ketemu Tuhan, kok saya harus ke Korea Selatan. Ya, saya bilang saya mau naik ke atas gunung. Di mana tempat dulu ribuan orang datang naik ke atas gunung dan berdoa. Saya mau naik ke atas gunung itu. Saya dibawa oleh rektor saya waktu itu, orang Korea, lalu dia membawa saya ke Busan. Dan ketika saya ada di Busan, kami naik ke atas gunung sekarang. Kami naik ke atas gunung. Dan saya berdoa. Tengah malam itu saya berdoa, saya menangis, saya berteriak. Dari atas gunung itu saya menangis, saya berkata, saya lewat itu. Dan saya rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya bilang, ini tujuan saya datang ke Korea Selatan. Saya mau cuman apa yang pernah terjadi di Korea Selatan, saudara, kegerakan itu terjadi. Dan saya pulang, saudara. Tidak lama, berapa bulan setelah itu, saudara, ya, saya ajukan data-data saya ke Israel, ke Hebrew University. Ya, saya kirim 1 kali ditolak, 2 kali saya kirim ditolak, 3 kali saya kirim ditolak, dan 4 kali saya kirim, saudara. Ya, sudah kita cari jalan bagaimana. Ya, udah cari lewat Singapura, cari lewat berbagai cara untuk saya bisa sekolah di Israel. Tertutup semua. Ketika saya kirim ke 4 kali, saudara, tiba-tiba saya dapat email. Ya, selamat kamu diterima menjadi mahasiswa di Hebrew University Jerusalem. Itu saya orang yang kayak berteriak sekarang. Saya berteriak, kenapa? Karena ini sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi terjadi dalam hidup saya. Ya, lalu
Singkat cerita, saudara, ketika saya dalam pengurusan visa, saya pikir oke lah, saya nggak mikir biayanya, saya nggak mikir bagaimana proses selanjutnya. Saya pikir saya sudah diterima, saya pasti jadi murid. Saya pasti jadi student di Hebrew. Oke, dan ketika saya berangkat ke Singapura, sebelum saya berangkat ke Singapura, lalu datang email bahwa sebelum mereka mengirimkan surat, saya harus menyelesaikan pembayaran. Dan pembayarannya itu waktu itu untuk 1 tahun 400 juta lebih. Karena waktu itu dolar sekitar 16.000 sampai 16.000 lebih tahun 2018 itu. Dan ketika itu, saudara, saya berkata, saya percaya Tuhan yang janji, Tuhan juga yang pasti akan melaksanakan janjinya. Ya, saya percaya bahwa Tuhan yang melakukan, kita melakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Dan ketika itu, saudara, saya terus melayani waktu saya pelayanan di Papua, lalu tiba-tiba, saudara, saya bertemu orang yang dulu waktu saya masih kecil, dia pernah hadir di KKR saya, saudara. Ya, dan dia katakan, Yeskiel, ya, selama kamu ada di Israel, semua dia yang tanggung. Itu dahsyat. Ya, dahsyat, saudara. Saya berangkat ke Singapura, urus visa. Ketika saya berangkat, saudara, uang itu artinya saya sudah kirim ke Israel, sudah lunas. Saya berangkat ke Singapura. Ketika saya sedang urus visa, masuk ke kedutaan Israel, lalu jawaban dari kedutaan Israel, maaf, kami tidak bisa memberikan kamu visa. Itu saya seperti orang yang bagaimana saya sudah ada di depan pintu dan pintu itu tertutup. Saya kembali ke hotel saya, saudara. Dan saya ingat firman Tuhan ini, bahwa bukan mengandalkan kekuatan kita, tapi mengandalkan Tuhan. Saya kembali ke kamar hotel saya ambil 3 hari 3 malam puasa, 3 hari 3 malam berdoa, tidak keluar dari kamar itu. Walaupun indahnya kota Singapura, saya lihat bahwa lebih indah rencana Tuhan. Ya, akhirnya saya di kamar saya menangis, saya berdoa, saya bilang, Tuhan, ya, saya sudah di Singapura, saya sudah diterima, Tuhan sudah cukupkan dalam biayanya. Masa sih Tuhan nggak bisa kasih visa? Ya. Ketika saya 3 hari, saya kembali lagi ke kedutaan Israel dan saya bilang, saya mau masukkan lagi, saya mau dapatkan visa. Dan mereka bilang, oh, kamu kan kemarin sudah datang ke sini, jadi kamu di depan saja, ya. Dari security saya cuma suruh beri telepon, saya nggak boleh masuk karena kemarin sudah masuk dan ditolak, jadi tidak boleh masuk lagi. Lalu saya katakan dalam telepon itu, saya bilang, ini adalah mimpi saya, ini adalah masa depan saya, ini adalah cita-cita saya, ini adalah, saya ungkapkan segala yang dari hati ini di kedutaan, saudara. Ya, dan ketika mereka bilang, oke, masukkan berkasnya, saya masukkan, dan mereka bilang, tunggu 1 bulan. Saya tunggu 1 bulan, saya kembali pelayanan ke berbagai kota, melayani. Sambil setelah saya selesai khotbah, saudara, tiba-tiba saya dapat email, visa Anda telah siap untuk diambil, silakan berangkat ke Israel. Saya langsung berangkat, saya beli tiket langsung ke Singapura, berangkat. Visa saya siap, saudara. Dahsyat. Dan ketika saya berangkat ke Singapura, saya ambil visa, langsung cari tiket ke Israel, berangkat ke Israel. Sendiri, saudara, berangkat ke Israel. Saya berangkat, saudara. Dan ketika saya berangkat, dan itu semua karena doa. Semuanya karena doa. Ya, itu sebabnya, ya, ketika saya sampai di Israel, ya, saya tidak tahu bahwa kampus yang saya masuki, Hebrew University ini adalah salah satu kampus yang paling ternama di Israel. Ya, kampus yang salah satu pendirinya adalah Albert Einstein. Ya, itu foto Albert Einstein di mana-mana, saudara. Saya tidak tahu seluruh orang jenius dari berbagai negara itu ada di situ, saudara. Ya, saya bilang, ketika saya lihat teman-teman saya dari berbagai negara, yang mereka orang-orang pintar semua. Saya bilang, saya datang di sini bukan karena saya pintar, bukan karena saya ada uang. Saya bilang saya datang di sini karena ada janji Tuhan. Ya, itu yang membedakan saya dengan murid-murid lain.
Saya datang di situ karena ada janji Tuhan. Dan ketika saya ada di Israel, saudara, selama 2 tahun, ya, seharusnya saya ada di Israel saat ini, tapi saya kembali ke Indonesia karena kondisi Israel yang kemarin sempat lockdown 3 kali, jadi saya memutuskan untuk kembali. Jadi saya ambil bahasa Ibrani, saudara. Ketika saya ambil Ibrani itu, saya pikir akan dijelaskan dalam bahasa Inggris. Ternyata dosennya semua tidak berbicara bahasa Inggris, berbicara bahasa Ibrani. Tulisnya semua Ibrani, dan wow, saya bilang dahsyat. Ya, tetapi saudara, saya mau katakan bahwa Tuhan itu ajaib. Saya cari orang Indonesia, saudara. Saya cari mana sih ada orang Indonesia lain nggak di kampus itu. Dan saya menjadi satu-satunya orang Indonesia yang kuliah yang tahun 2018. Ya, nggak ada orang Indonesia lain, saudara. Saya sampai terkejut, sampai terkaget. Kenapa? Kok ini mujizat? Saya bilang ini mujizat, saudara. Ya, ini mujizat. Saya bilang ini karena doa, ini hasil daripada doa. Ya, kita akan melihat kemenangan terjadi. Ya, ketika saya singkat cerita, saudara, ya, sampai saya ada di Israel, ya, saya ada di Mount Scopus, tempat tinggal saya ada di Mount Scopus. Mount Scopus itu hanya mungkin 10 menit dari kota Yerusalem tua, di atas gunung. Jadi setiap kali saya buka jendela saya itu kota Yerusalem, ya. Lalu ketika saya buka tiap pagi, saya bilang, oh Yerusalem, kota mulia. Dan hati saya bilang, dahsyat Tuhan. Saya bilang, luar biasa Tuhan. Ya, kayak mimpi, saudara. Ya, saya bilang, ini seperti firman Tuhan ini terjadi dalam hidup saya, di mana seperti orang-orang, ya, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan mereka seperti orang yang bermimpi. Saya seperti orang yang bermimpi, sampai pernah satu waktu saya tepuk pipi saya. Saya bilang, tuh, ini benar nggak sih? Ini mimpi ya? Ya, saya ada dan itu semua karena Tuhan, saudara. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, bukan karena hebatnya kita, enggak, tapi karena Tuhan, saudara. Ya, kita buka firman Tuhan di dalam Jeremiah 17 verse 7, dalam Yeremia 17 ayat 7. But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, Alkitab katakan, ya, di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 4, Paulus katakan, karena dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 4, for though we live in the world, we did not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On contrary, they have divine power to demolish the stronghold. Alkitab katakan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Benteng-benteng ini sesuatu yang mustahil, sesuatu penghalang, sesuatu keterbatasan, dan ini semua diruntuhkan, saudara, dengan kuasa Tuhan. Ya, saya nggak bisa mengubah untuk Indonesia punya hubungan. Saya nggak bisa ubah itu, tetapi Tuhan sanggup. Ya, saya nggak bisa. Kalau menunggu untuk Israel mungkin punya hubungan sama Indonesia, mungkin saya nggak tahu itu kapan. Tetapi dahsyatnya Tuhan, itu dahsyatnya Tuhan, saudara. Ya, ajaibnya Tuhan. Ya, kita kembali lagi dalam Keluaran 17, saudara. Ini, saudara, kuncinya ada di sini, saudara. Ya, dia naik ke atas gunung. Di situ naik ke atas gunung itu ada harga yang dibayar untuk dia naik. Untuk datang sama Tuhan ada harga yang dibayar. Ya, untuk dia mengangkat tangan ini bukan sesuatu yang mudah, saudara. Kadang kita angkat tangan 5 menit saja, kadang rasa tangan kita sudah pegal, rasa tangan kita sudah. Tapi Alkitab katakan ketika kita mengangkat tangan, ketika Musa mengangkat tangan, di situ terjadi ada kuasa Tuhan. Di situ ada kekuatan daripada Tuhan. Ya, dan lebih kuatlah Israel. Ya, ketika dia mengangkat tangannya. Ya, itu sebabnya tangannya harus terus terangkat. Ya, dikatakan sehingga tangannya tidak bergerak sampai
matahari terbenam, tangannya terus terangkat. Tangannya terus terangkat, saudara. Ya, hari ini saudara rindukan Tuhan. Datang sama Tuhan. Ya, ketika tahun 2019, saudara, saya waktu tahun 2019 saya diangkat oleh satu organisasi di Israel. Saya ketemu satu organisasi dan mereka mengangkat saya untuk jadi ketua untuk sekota Yerusalem, untuk ketua Bible study, untuk jadi kita pelayanan ke penginjilan ke kampus-kampus. Jadi saya untuk kota Yerusalem saya diangkat ketua. Ketika saya diangkat itu saya bilang, Pak, saya bilang sorry. Saya bilang I'm not PhD yet. Saya bilang saya belum PhD, saya belum S2, saya belum S3, saya bilang ya masa saya mau diangkat jadi ketua tapi belum S2 S3. Saya bilang nggak inilah kurang. Tapi dia bilang dia mencari orang yang melayani Tuhan. Sudah, saya bilang ya sudah, kalau saya melayani Tuhan, saya bilang saya terima. Iya, saya terima sudah. Diangkat saya jadi ketua, akhirnya kita melayani, akhirnya jadi pelayanan di Israel. Ya, saya komitkan hidup saya bilang sekalipun saya sibuk kuliah, saya bilang saya harus 4 kali dalam seminggu saya datang ke tempat ibadah. Jadi hari Senin itu saya datang ke reading, Sukat Halel, ya. Hari Minggu saya ada di King of King, hari Sabtu saya ada di Jerusalem Assembly, hari Rabunya saya ada di Fellowship Christian Student Israel, ya. Saya bilang saya sekalipun sibuk saya tidak boleh lupa Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu saya ada karena Tuhan. Ya, karena saya ada di sini tuh karena Tuhan. Ya. Lalu tahun 2019 itu ada satu konferensi di Eropa, di Jerman, ya, yaitu saya lupa namanya itu, satu konferensi perkumpulan seluruh universitas se-Eropa, dan perwakilan dari seluruh negara itu datang di Jerman. Kami dari Israel itu masih dimasukkan walaupun secara unofficial atau tidak secara resmi di Eropa, tetapi kami dimasukkan di dalam konferensi itu. Dan saya menjadi perwakilan Israel saat itu untuk ada ke Jerman. Jadi saya waktu itu bawa name tag saya Yerusalem, Israel, karena saya kan ketua di Yerusalem. Jadi saya name tagnya Yerusalem. Ya, padahal orang Indonesia, saudara. Haleluya. Dahsyat Tuhan itu, saudara. Ya, dahsyat. Saya nggak ini, saudara. 1 Korintus 2 ayat 9 katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati, semua itu disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Itu nggak pernah saya lihat, nggak pernah saya pikirkan, saudara. Untuk saya bisa sekolah di Israel, untuk saya bisa mewakili waktu itu nama di Israel ke Jerman. Ajaib Tuhan. Ya, Tuhan itu ajaib. Puji Tuhan, saudara. Satu ayat firman Tuhan dan saya akan tutup dalam ayat ini. Kita buka firman Tuhan di dalam Kejadian 28 ayat 15. Ya. Untuk kita mengingat kembali bahwa ya dikatakan dalam Kejadian 28 ayat 15, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Dikatakan, I am with you and I will watch over you wherever you go. I will bring you back to this land. I will not leave you. Dikatakan, aku tidak akan meninggalkan engkau until sampai I have done what I have promised you. Sampai artinya sampai Tuhan menyelesaikan yang dijanjikan, ya. Dia tidak akan meninggalkan. Ya. Itu sebabnya saya pegang firman Tuhan ini, ya.
dari generasi kepada generasi, perjanjian Tuhan adalah perjanjian yang kekal. Perjanjian Tuhan adalah perjanjian yang tidak bisa dibatalkan oleh orang, yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Ya, itu sebabnya dengan Tuhan, saudara. Ya, ajaib. Mari kita berdoa. Haleluya, 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 Jesus. Oh, Jesus, 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 Jesus. Roh Kudus, ajaib, 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 Tuhan, ajaib. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Hamba-Mu telah menyampaikan, Tuhan, untuk kami terus, Tuhan, mengangkat tangan kami, untuk kami terus berdoa, untuk kami terus berdoa, karena di dalam doa ada kuasa-Mu yang ajaib. Di dalam doa, Tuhan, ada hubungan yang intim dengan Engkau, Tuhan. Di dalam doa, Tuhan, oh, segala tembok-tembok penghalang, segala apapun yang menurut keterbatasan, segala apapun itu diruntuhkan, Tuhan. Kami percaya pagi hari, Tuhan, Engkau melawat setiap kami, Tuhan, keluarga demi keluarga, setiap yang sakit, Tuhan, sembuhkan. Setiap Tuhan yang membutuhkan pertolongan hari ini, Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, seperti Harun dan Hur, Tuhan, menopang, Tuhan. So, kami percaya kami menopang juga, Tuhan, semua, Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan. Kuatkan mereka, Tuhan. Jamah mereka, Tuhan, saat ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus lawat mereka, Tuhan. Memenuhi mereka, Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, di dalam nama Yesus, Roh Rababa. Di dalam nama Yesus, lawat setiap kami, Tuhan, pagi hari ini, Tuhan. Penuhi setiap kami, Tuhan. Biar janji-janji-Mu, Tuhan, tergenapi, Tuhan. Oh Tuhan, walaupun situasi yang tidak memungkinkan, situasi, oh hamba-Mu percaya, Tuhan, Engkau, Tuhan, tetap, Tuhan. Oh, janji-Mu tetap, Tuhan. Seperti firman-Mu katakan, Tuhan. Ya Tuhan, oh Jesus. Dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kami percaya, Tuhan, di dalam situasi seperti ini, Tuhan, supaya kami terus menghasilkan buah, supaya roh kami terus menyala-nyala dan melayani Engkau, Tuhan. Oh, biar kami tidak kendor, Tuhan, di saat-saat seperti ini, Tuhan, supaya mata kami, Tuhan, tertuju kepadamu, Tuhan, bahwa kemenangan kami ialah daripadamu, pertolongan kami ialah daripadamu, Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini, Tuhan, hamba-Mu berdoa, biar berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel, Tuhan, terjadi atas setiap kami pagi hari ini, turun atas setiap kami pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin dan amin.